Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan jelaskan materi konveksi paksa pada aliran internal. Ya, seperti kita ketahui bahwa terdapat perbedaan antara aliran internal dengan eksternal. Nah, perbedaan yang pertama, ya, contohnya ini khusus yang aliran eksternal. Contohnya ada sebuah plat, ya, plat datar. Kemudian plat datar ini dialiri oleh fluida, ya, dengan kecepatan sekian, ya. Nah, ketika fluida mengalir di atas plat ini akan timbul kondisi batas, ya. Kondisi batas kecepatan yang tebalnya sebesar delta maupun kondisi batas thermal, ya, atau kita sebut dengan delta T, ya. Nah, semakin lama, ya, kondisi batas ini makin lama makin berkembang, ya. Nah, karena dia eksternal, ya, sifat dari kondisi batas ini dia indefinite growth, ya. Jadi berkembang, ya, terus berkembang terus, ya. Sedangkan untuk aliran internal, ya, contohnya aliran pada suatu pipa atau tube, ya. Kalau kita buat gambar dua dimensi, dia ada sisi atas dan sisi bawah, ya. Nah, di sini ketika kita alirkan fluida, ya, di dalam saluran tersebut, ya, dengan kecepatan sekian, ya, kemudian di masing-masing sisi ini, ya, ini akan muncul timbul kondisi batas, ya, delta, ya, kondisi batas kecepatan. Yang sisi atas, ya, juga akan timbul kondisi batas. Nah, satu titik akan bertemu di sini, ya, akan bertemu kondisi batas, ya, di satu titik, ya. Jadi kondisi batas ini atau boundary layer ini akan bertemu di satu titik, ya. Satu titik artinya terbatas, ya, kondisinya definite growth, ya. Dan setelah titik temu ini kita akan menamakan area fully developed, ya. Sudah area fully developed, ya. Nanti saya jelaskan area fully developed dan area yang lainnya. Jadi perbedaan antara external dan internal force convection itu indefinite growth-nya dan definite growth-nya, kondisi batas. Oke, sekarang kita masuk ke bahasan average, ya, atau kecepatan rata-rata, ya, dan temperatur, ya, dalam aliran internal, ya. Temperatur, ya, seperti gambar di bawah ini, ya. Ini satu contoh dalam aliran internal, ya, dalam satu pipa atau tube, ya, ketika ada fluida yang mengalir dengan kecepatan vektor. Ini saya gambarkan tata panah, ya, kecepatan karena merupakan besaran vektor. Nah, ketika memasuki aliran saluran, ya, akan membentuk profil kecepatan, ya, seperti ini, ya, karena ada pengaruh dari viskositas, ya, di permukaan, ya, permukaan, sehingga menghambat laju fluidanya. Oke. Nah, di sini biasanya kita kecepatan yang terbesar atau Vmax, ya, kemudian yang minimum atau 0 di permukaan, ya. Nah, biasanya kita analisa dalam aliran internal, kita mengambil kecepatan rata-ratanya, ya. Kita ambil average-nya dari profil kecepatan ini dengan cara mengintegralkan profil kecepatan ini, ya, dengan persamaan, ya. Kalau kita lihat di buku textbooks, ya, V average, ya, ini V average, V rata-rata, ya, V average itu sama dengan 2 dibagi R kuadrat, ya, integral dari batas 0 ke R, kemudian kecepatan fungsi R, ya, dikalikan RdR. Ini kecepatan rata-rata. Atau kita pakai konservasi massa, ya, dimana laju massa, ya, sama dengan rho atau massa jenis, ya, dikalikan kecepatan. Nah, kecepatan ini kita ambil kecepatan rata-rata V average, ya, kemudian dikalikan dengan luas penampang atau luasan areanya, cross section area, ya. Oke, kita ambil hitung dari laju massanya. Nah,
Kemudian dari laju massa ini ya ada hubungannya dengan bilangan Reynolds tentunya ya. Seperti kita tahu bahwa bilangan Reynolds number ya, ini persamaannya massa jenis dikalikan dengan kecepatan. Nah, kecepatan kita ambil kecepatan average dari fluidanya ya, average. Kemudian dikalikan dengan panjang karakteristiknya, diameter dalam hal ini, kemudian dibagi dengan mu, viskositas dinamik atau persamaan ya, kecepatan average kita kalikan dengan diameter, kemudian kita bagi dengan viskositas kinematik ya. Ini persamaan pertama ya. Kemudian persamaan selanjutnya ya, ini luasan kalau kita pakai penampangnya berupa lingkaran ya, salurannya penampangnya lingkaran ya, sirkular, maka luasannya berupa luasan lingkaran ya, pi per 4d kuadrat. Nah, kita masukkan persamaan ini ya menjadi laju massa m dot sama dengan rho dikalikan v average ya, kemudian dikalikan dengan pi per 4d kuadrat ya. Ini persamaan kedua ya. Kita ubah ya persamaan kedua menjadi v average ya, kita balik v average ya sama dengan m dot laju massa dibagi dengan rho kalikan pi per 4d kuadrat ya. Nah, ini persamaan dua ya, sama ya bentuknya, hanya beda bentuk saja. Nah, persamaan dua dan persamaan pertama kita combine ya, kita masukkan ya, sehingga bilangan Reynolds number ini ya jadi average ini kita masukkan ke persamaan pertama, sehingga persamaan Reynolds numbernya menjadi 4 kali m dot dibagi mu pi d ya, sehingga bisa kita katakan bahwa Reynolds number ya, Reynolds number sama dengan fungsi dari laju massa ya, laju massa. Jadi laju massa ini ya mengaruhi nilai Reynolds numbernya. Semakin besar laju massanya, maka semakin besar Reynolds numbernya. Oke. Kemudian kembali ke average temperatur ya. Begitu pula ketika saluran ya, pipa atau cup diberi fluida yang mengalir. Nah, fluida ini dia memiliki temperatur. Nah, saya gambarkan profil temperatur ini garis ya, karena bukan besaran vektor ya, beda dengan kecepatan ya. Ini saya gambarkan hanya berupa garis. Dia memiliki temperatur katakanlah temperatur ya udara ya, atau temperatur yang masuk ya. Nah, di sini ketika temperatur surface-nya ya, temperatur surface ini temperatur permukaan, jika ini lebih besar daripada temperatur udaranya atau temperatur inletnya, akan bentuk profil seperti ini ya. Ya, seperti profil seperti ini ya. Dimana bagian tepi lebih besar daripada bagian tengahnya ya, karena surface lebih besar daripada temperatur udara. Nah, biasanya ya kita mengambil temperatur average-nya ya, average-nya ya. Ini temperatur min atau temperatur M ya. Ya, temperatur M, dimana mengintegralkan persamaan ya area yang diarsir ini dengan persamaan, yaitu ya 2 dibagi kecepatan rata-rata V average dikalikan R kuadrat ya, kemudian integral dari batas 0 ke R dikalikan temperatur fungsi R, kemudian kalikan kecepatan fungsi R, kemudian kali R dr. Nah, ini persamaan untuk mencari temperatur min ya. Oke. Nah, kemudian kembali lagi ke kecepatan ya. Ya. Balik kecepatan. Nah, ini ke bilangan Reynolds number ya. Di sini ini ketika berlaku ketika penampangnya dia lingkaran ya. Ketika dia penampangnya lingkaran. Nah, bagaimana kalau kita didapatkan bentuk inputan salurannya tidak sirkular? Nah, ini berbagai macam ya
saluran bentuknya aja sirkular atau lingkaran ya, sirkular. Ada yang bentuknya square ya, bentuknya dia persegi ya, persegi ya, penamping persegi. Ini square. Ada bentuknya rectangular atau persegi panjang bentuknya ya. Untuk salurannya ada bentuknya channel ya, channel ya, ini katakan channel U ya, dimana ini fluidanya ya. Oke, ini channel, ini rectangular. Oke, nah biasanya ya ada pendekatan engineering approach ya, itu kita kenal dengan istilah hydraulic diameter atau ya kita sebut dengan DH ya, hydraulic diameter. Persamaannya apa untuk diameter hidrolik ya, atau hydraulic diameter itu sama dengan 4 kali luasan ya, luasan dibagi perimeter, sisi yang dikenai fluidanya ya. Contohnya ya, jika bentuknya rektangular ya, dia memiliki panjang katakanlah B ya, kemudian sisinya yang satunya A, maka diameter hidroliknya ya sama dengan 4 kali luasan ya, luasan untuk A kali B ya, A kali B dibagi perimeter. Nah, perimeter ini ya sisi yang dikenai fluidanya, maka kita jumlahkan ya, A tambah B tambah A lagi di sini tambah B lagi di sini ya. Jadi sisi-sisi yang dikenai fluida bisa katakan keliling ya, perimeter sisi yang dikenai fluida. Maka diameter hidroliknya adalah ini. Kemudian juga bentuk square ya, dalam bentuk persegi ya bentuknya ya, misalkan sisinya ini dia memiliki nilainya A ya, AA ya, maka diameter hidroliknya ya 4 kali luasan A kali A dibagi perimeter ya. Ini A berarti A tambah A tambah A tambah A, maka ini 4A kuadrat, ini 4A, maka diameternya adalah A ya. Oke, kemudian channel ya, channel saluran ya, ini katakanlah lebarnya A, ini panjangnya B, kemudian ini adalah fluidanya ya, ditekatkan tingginya Z ya, Z ya, ini A ini ke sini sampai sini ya, Z tingginya fluidanya, maka diameter hidroliknya ya 4 kali luasan. Nah, luasan yang ada fluidanya, maka Z kali B ya, ibaratnya B dibagi perimeternya. Perimeternya sih ada Z ya, panjang sini ada Z ditambah B ditambah Z ya, sisi yang dikenai fluida, maka inilah diameter hidroliknya. Kembali ke lingkaran ya, kalau lingkaran sirkular ya, anggaplah ini diameternya ya, maka diameter hidroliknya 4 kali luasan pi per 4 D kuadrat dibagi keliling atau perimeternya ya, pi kali D ya, maka bisa kita coret 4 hilang, pi hilang, diameternya kuadrat hilang menjadi D, maka diameter hidroliknya adalah D meter itu sendiri. Oke, ini pendekatan ya, ketika bentuknya dia tidak sirkular, maka dalam perhitungan random number ya kita pakai diameter hidroliknya. Oke, kemudian selanjutnya transisi ya, karena bentuk saluran ya akan mempengaruhi transisinya ya. Transisinya kapan ya? Kapan? Nah, ini didekatkan dengan bilangan random number critical ya. Ya, sehingga ketika kita bentuknya sirkular ya, lingkaran. Nah, ini random number criticalnya ya, ini didekati angka 2300 ya.
Tentu tidak sama ketika dia bentuknya square ya. Tidak sama dengan kritikalnya square ya. Tentu juga tidak sama dengan bentuknya ketika dia bentuk segitiga tentunya ya. Random number kritikal juga berbeda. Kalau plat datar, masih ingat ya kasus plat datar di bab sebelumnya. Ini random number critical itu 5 kali 10 pangkat 5 ya. Ketika rubah ke transisi yaitu random number criticalnya sekian. Jadi akan mengaruhi ya ketika bentuk salurannya tentu memiliki nilai random number critical yang berbeda-beda. Oke. Selain itu pula ada beberapa faktor ya. Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai random number criticalnya ya. Jadi yang mempengaruhi nilai random number criticalnya. Yang pertama itu inlet ya, inlet saluran. Contohnya kita pakai input inlet berupa square ya, edge ya. Ini ada aliran ya, ini adalah inputan salurannya, maka di sini akan timbul kondisi lapisan batas ya. Ini inlet ya. Tentu berbeda dengan ketika dia berbentuk bell mouth ya, atau seperti ini ya. Ini fluida yang mengalir. Tentu sini lapisan batasnya dia tipis ya, tipis. Nanti akan mengaruhi nilai random number criticalnya. Apalagi bentuk yang lainnya, sambungan pipa ya, sambung ya. Tentu ketika di manufaktur ini pasti ada lasan atau ada spot ya. Nanti akan juga mempengaruhi pola alirannya ya. Jadi akan mengaruhi nilai random numbernya ya. Dalam aliran dalam internal flow ya, di textbook Anda mengatakan bahwa ya random number critical yang misalkan di bawah 2300 itu masih laminar flow ya. Kemudian di antara 2300 sampai 10.000 ya, itu masih transisi. Kemudian random number di atas 10.000 itu sudah turbulen ya. Di referensi buku yang lain dikatakan di atas 10.000 itu sudah fully turbulen ya. Kadang-kadang ada beberapa kasus ya random number itu ketika 4.000 itu sudah turbulen ya, karena tadi beberapa faktor ya. Pertama inletnya ya. Kemudian selain inlet akan berpengaruh random number critical yaitu vibration ya. Vibration atau getaran ya. Jadi misalkan Anda praktikum ya di gedung lab ya, ternyata gedung lab ini bersebelahan dengan katakanlah jalur kereta api ya. Ketika Anda ambil data saat kereta api lewat, itu akan mengaruhi nilai random number ya, karena getaran vibration ya akan mempengaruhi nilai alat Anda ya, sehingga nilai random numbernya juga nanti berpengaruh ya. Selain vibration ya, surface roughness permukaan kekasaran ya. Anda masih ingat ya kasus bola golf ya, yang dimana roughness-nya dia tidak smooth, akan mempengaruhi mempercepat transisi ya ke turbulen, sehingga bola di jarak tertentu dia sudah bisa melambung ya melambung karena dia cepat ya transisinya ke turbulen. Ini akan mempengaruhi juga nilai random number critical. Oke. Kemudian kita lanjut ke bahasan profil kecepatan ya. Di sini ya, misalnya ada suatu pipa atau aliran dalam tube ya, kemudian diberi fluida dengan kecepatan V, katakanlah yang seragam ya, V, maka ya timbul kondisi batas ya, dimana pengaruh dari viskositas akan menghambat laju
alirannya ya. Nah, di satu titik dia akan bertemu di sini. Nah, area yang di luar kondisi batas ya, katakanlah areanya di sini ya, di luar kondisi batas, maka kecepatan di area sini itu masih seragam dengan kecepatan V-nya ya. Ini masih sama dengan kondisi V-nya ya. Nah, kemudian yang di dalam kondisi batas ini dia akan berkurang ya, berkurang ya, karena pengaruh viskositas ya, berkurang ya, ke tepi dia makin berkurang ya, sehingga untuk profil seperti ini ya. Ya, ke tepi dia makin berkurang, kemudian ke tengah ya, ini makin seragam dengan V-nya ya, karena di luar kondisi batas ya. Kemudian di satu titik dia akan bertemu ya, karena kalau Anda bayangkan ya, misalkan saluran, maka segala arah akan bertemu di satu titik ya. Nah, ketika area ya yang sudah ketemu ini, dia akan bentuk pola seragam ya, kecepatan alirannya dia bentuk profil parabolik yang kita namakan dengan fully developed ya, fully developed ya, dimana ya kalau kita average kan, ini kecepatan maksimumnya di sini ya, kecepatan maksimum di sini. Kemudian kalau kita ambil average-nya ya, average dari kecepatan ini ya, V average itu sama dengan kecepatan V-nya ya, kecepatan V-nya ketika sudah fully developed ya. Kemudian hubungannya dengan faktor gesekan ya, kalau saya gambarkan ya, gesekan ya, ini fx, faktor gesekan lokal, kemudian ini adalah fungsi dari x-nya atau panjang permukaannya ya. Nah, area fully developed ini ya, kalau saya hubungan dengan grafik ya, dia memiliki nilai koefisien gesek yang konstan ya. Ini nilai fx-nya dia konstan ketika kondisi fully developed. Sedangkan area yang sebelum fully developed kita namakan ya, ini adalah hidrodinamik developing ya, masih dikatakan kondisi batas masih mungkin berkembang ya, kemudian ketemu suatu titik. Nah, ini kita namakan hidrodinamik developing. Nah, daerah hidrodinamik developing koefisien geseknya dia belum konstan ya, belum konstan, masih variasi ya, seperti ini. Kemudian dia di satu titik di area fully developed dia konstan ya. Di fx ini konstan ketika di area fully developed ya, fully developed. Oke, kemudian kita continue ke thermal area ya, sama kondisinya ketika ada satu aliran dalam cup atau pipa ya. Di sini kita beri fluida ya dengan temperatur sekian, temperatur inlet ya, TI ya, kemudian kecepatan sekian masuk ke dalam saluran, maka sama dia akan bentuk kondisi batas ya, di batas ya, thermal ya. Di satu titik dia akan bertemu ya, di sini ya, satu titik akan dia ketemu ya, akan bertemu ya, titik sini. Kemudian area yang di luar kondisi batas ya, katakan di sini ya, kalau saya gambarkan satu area, di area sini masih sama temperaturnya dengan temperatur inlet ya, karena tidak dipengaruhi oleh kondisi batas ya. Kemudian ya, jika temperatur surface-nya ya lebih tinggi daripada temperatur inletnya, akan bentuk profil
ya, seperti ini dia. Tentunya di area tepi dia lebih besar, ya, lebih besar dibandingkan di area tengahnya ya, karena temperatur surface lebih tinggi daripada temperatur inletnya. Oke, kemudian di satu titik ya seperti ini. Kemudian sama ya, ketika dia sudah ketemu di satu titik, katakanlah di sini ya. Nah, ini akan bentuk profil fully develop ya, sudah bentuk seperti ini ya. Ini titik temunya ya, titik temu ya, yang bentuk profil ya fully develop ya, sudah seperti ini ya. Ini ketika kondisinya temperatur surface lebih besar daripada temperatur inletnya. Nah, kedua, misalnya kasusnya temperatur surface-nya lebih kecil daripada temperatur inletnya, dia akan bentuk profil ya, ketika dia ada fluida, dimana temperatur fluidanya TI-nya lebih besar daripada temperatur surface-nya ya. Sama dia akan bentuk kondisi batas ya. Satu titik akan dia bertemu ya, titik akan bertemu. Nah, ketika dia temperatur surface lebih tinggi ya, dia akan bentuk profil ya, gimana ya, yang area ini masih sama dengan temperatur inletnya ya, kemudian ya membentuk profil seperti ini ya, dimana yang bagian ini sama dengan temperatur inlet lebih tinggi, kemudian menepi dia lebih kecil ya, menurun karena masuk kondisi batas ya, bentuk seperti ini. Dan di titik pertemuan ya, dia akan bentuk profil parabolik seperti ini ya, seperti ini. Oke, nah hubungannya dengan koefisien perpindahan panas atau H ya, di area fully developed ya, ini area fully developed ya, kalau saya gambarkan hubungan dengan koefisien perpindahan panas konveksi atau hanya area fully developed, dia nilai konstan. Ini Hx ya, koefisien perpindahan panas konveksi lokal, yang bawah ini fungsi dari X ya, atau panjang salurannya. Nah, di sini area fully developed dia nilai konstan untuk Hx-nya. Hx konstan di area fully developed ya. Sedangkan di area developing ya, kita namakan ini thermally ya, fully developed ya, area ini ya, yang sebelum fully developed kita namakan dengan thermally developing ya, thermal developing ya. Panjangnya apa? Panjangnya kita sebut dengan LT ya, LT ya, thermal entry length ya, thermal entry length ya, atau kita sebutkan LT ya. Nah, daerah thermal developing ya, ini Hx nya belum konstan seperti ini ya, belum konstan ya, konstan di area fully developed ya. Jadi thermal developing atau LT ya, ini LT dia belum konstan ya, kemudian konstan di area fully developed ya. Oke, tadi yang kecepatan ya, kita namakan ini area LH ya, sebelum fully developed LH, atau kita sebut dengan hydrodynamic entry length atau LH ya. Ini LH ya. Kemudian ini yang khusus thermal developing kita sebut dengan LT ya.
thermal developing ya, atau panjangnya LT, thermal entry length ya. Oke. Kemudian yang disebut dengan fully developed ya. Fully developed ya. Ini misalkan ada satu cairan fluida yang memiliki karakteristik ya. Seingat ya, ini ada profil kondisi batas kecepatan delta ya. Ya, delta ya. Ini delta. Dan juga dia memiliki profil ya, kondisi batas thermal ya. Anggap di sini titik temunya di area sini ya. Jadi ada kondisi batas kecepatan, ada kondisi batas thermal ya. Sebetulnya tidak bentuk garis lurus ya. Ya, di sini delta T ya. Delta T ya. Ini ada delta. Nah, delta ini kita sebut dengan LH. Hydrodynamic entry length, LH. Yang delta T ya, thermal, kondisi batas thermal, titik temunya kita sebut dengan LT atau thermal entry length ya. Nah, misalkan di satu fluida dia memiliki LH-nya dia 3 meter katakanlah. Kemudian memiliki panjang LT, thermal entry length-nya dia 4 meter ya. 4 meter ya. Maka kondisi yang dikatakan fully developed ya, fully developed itu kita pilih di antara LH dan LT yang maksimum, yang terbesar. Maka kondisi fully developed itu ketika dia kondisinya sudah 4 meter ya. Pilih yang terbesar ya. Contoh lagi ya, misalkan di satu fluida ya, dia memiliki delta T ya, ditemu di sini ya. Maka ini adalah LT-nya ya. Kemudian kondisi batas kecepatan deltanya ya tidak lurus ya, dia bentuk seperti ini ya. Kemudian sini ini adalah LH-nya ya, ini delta ya. Misalkan LT-nya 5 meter ya. Kemudian LH-nya 8 meter ya, 8 meter, maka kondisi fully developed ya, ini ketika dia kondisinya 8 meter ya. Ini fully developed ya, ketika dia 8 meter. Jadi pilih yang terbesar antara LH maupun LT-nya ya. Satu kasus ya, sampel kasus spesial case ya, ketika dia memiliki bilangan Prandtl number sama dengan 1. Artinya LT sama dengan LH ya. Ini special case ketika dia memiliki bilangan Prandtl number 1 ya. Ya, bisa misal LH-nya 5, LT 5, maka kondisi developnya fully developed 5 meter. Contoh ya. Oke. Kemudian masuk ke bahasan 8.3 yaitu entrance region ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di gambar di atas ya, ketika kondisi fully developed ya, ini nilai H-nya ya, ini katakanlah kondisi fully developed ya, nilai H-nya ya konstan, Hx konstan ya. Ya, di satu sisi ya di area tertentu dia memiliki ya koefisien gesek ya konstan di sini, Fx konstan ya. Ini ya ada dua kondisi ya. Maka
kita dalam eksperimen ya ada persamaan ya untuk menentukan berapa sih panjang LH-nya ya, berapa sih panjang LT-nya ya. Nah, di sini ada pendekatan persamaan ya. Kalau Anda lihat di textbook ya, khusus aliran laminar ya, LH kondisi laminar itu sama dengan 0,05 ya kali dengan bilangan Reynolds numbernya dikalikan diameter. Kemudian LT-nya ya, kondisi laminar itu sama dengan 0,05 dikalikan dengan Reynolds numbernya dikalikan dengan diameternya dikalikan bilangan Prandtl numbernya ya. Atau LH laminar ya dikalikan dengan bilangan Prandtl numbernya ya. Karena ini LH ya. Kemudian kondisi turbulen ya, ketika dia turbulen ya, turbulen panjang LH ya maupun LT ya, kondisi turbulen ya, LT kondisi turbulen itu didekatkan ya, didekatkan 10 diameter. Jadi ketika sudah 10 kali lipat diameter ya dipastikan turbulen ya. Nah, ini contohnya ya. If ya Reynolds numbernya dia 20 ya. Kemudian Prandtl numbernya dia 10. Maka berapa LT-nya ya? Ini kondisi laminar ya. Ketika laminar Reynolds numbernya 20 maka masih laminar, maka kita pakai persamaan di atas. LH laminar sama dengan ya 0,05 kali bilangan Reynolds numbernya ya 20 dikalikan dengan diameternya, maka kita kalikan menghasilkan 1 kali diameter ya, panjang LH-nya. Kemudian panjang LT-nya ya, kondisi laminar ya, ini tadi ya 0,05 kali Reynolds numbernya ya kalikan diameter dikalikan bilangan Prandtl numbernya ya, bilangan Prandtl numbernya ini ya. Prandtl numbernya berapa? 10. Kita masukkan 10 kali 10 sama dengan ya ini 10 kali diameter. Kalau kita gambarkan ya profilnya, ini contoh satu pipa saluran ya, katakanlah ini diameter ya, diameter. Kemudian kondisi LH-nya ya ketika dia panjangnya diameter ya, ketimungnya di sini ya, ya ini LH-nya ya, LH-nya ya, ini deltanya ya. Kemudian LT-nya thermalnya dia 10 diameter. Kalau kita gambarkan 10 kali diameter ya. Coba kita gambar di sini misalkan ya. Ya. Di sini ya. 10 diameter ya. Ya, sini 10 D atau ini LT-nya ya. Maka dikatakan fully developed ya. Itu kondisinya ketika dia 10 diameter ya. Ya, ini fully developed. Ya. Kemudian contoh yang lain ya, misalkan kita miliki bilangan Prandtl-nya di bawah 0 di bawah 1 misalkan ya. Misal contoh nomornya tetap 20 ya. Kemudian Prandtl numbernya dia 0,5. Kemudian berapa LH-nya ya? LH laminar ya. Ini tadi 0,05 kali Reynolds numbernya kali diameter ya. Ini sama dengan 1 D. Kemudian LT-nya, LT laminar ya 0,05 dikalikan diameter 20 ya, Reynolds number kalikan diameter dikalikan Prandtl numbernya 0,5, maka ketemu 0,5 D untuk LT-nya. Oke, kita gambarkan ya.
kita gambarkan. Ini contoh ya, ini satu saluran, ini adalah diameternya ya, kemudian kondisi setengah diameter ya 0,5 D, ini dia sudah ketemu di sini ya, panjang LT nya ya, LT nya. Kemudian yang 1 diameter ya, ini LH nya ya, LH nya ya, ini atau LH nya ya, 1 diameter LH nya ya. Kalau kita gambarkan, maka dikatakan fully developed itu ketika dia kondisinya sudah 1 diameter. Oke, ini contohnya. Oke, nah dalam permintaan panas dalam internal ya, internal flow, ada dua kasus. Yang pertama kondisinya ketika dia fully ada dua kasus. Yang pertama itu kondisinya ketika constant heat flux ya, atau CHF. Kedua, ketika dia kondisinya constant wall temperature ya, ketika permukaan temperaturnya sama ya, konstan, atau CWT ya, CWT. Nah, dikatakan constant heat flux ya, ini contohnya ketika ada saluran ya, dimana fluida mengalir, kemudian ya pipa tutup ini diberi pemanasan ya, coil ya, contohnya coil electric heater ya, dimana ini ada arus mengalir dan tegangan ya, ini sebanding ya, kalau kita hitung Q-nya ya, itu sebanding dengan I kali V ya. Ini bisa katakan electric heating ya. Kemudian kondisinya dia radiasi ya. Nah, radiation bisa dari tenggelam nuklir ya, atau dengan CSP. CSP itu apa? Konsentrat solar panel ya. Misalkan ada satu saluran ya, kemudian ada matahari ini punya reflektor ya, sini ada reflektor untuk memfokuskan sinar matahari ke pipa ya, ke reflektor ya, ke satu titik ya, ke sepanjang pipa ya, ada reflektor ya. Ini konsentrat solar panel ya, atau solar power ya, dimana electric heating maupun radiasi termasuk dalam kategori constant heat flux ya. Kemudian yang kedua ya, constant wall temperature, ini kondisinya ketika satu saluran ya, dia memiliki temperatur permukaan ya konstan ya. Misalnya sini TS ya, di sini juga ada TS, temperatur permukaan sama ya, di sini sama ya, ini pun sama, di titik sini sama. Nah, ini banyak diaplikasikan dalam berbagai mesin ya. Untuk contohnya di siklus refrigerasi ya, ini contohnya di siklus refrigerasi. Anda masih ingat diagram TS ya, diagram TS, kemudian ini ada siklus evaporasi ya, kemudian ada siklus kondensasi ya. Kemudian ya, ini kita sebut dengan temperatur kondensasi TC. Ini kita sebut dengan temperatur evaporasi. Yang Anda lihat di sini adalah konstan temperaturnya ya. Dia berpengaruh pada kalor laten ya. Jadi kalau saya gambarkan satu pipa
Ya, ini ada fluida yang mengalir ya, kemudian dia ada proses boiling atau evaporasi atau kondensasi ya. Ini contohnya adalah fluida yang ada fase gasnya ya, nih fase gas ya. Di fluidanya ya, contoh proses boiling ya, ini gas atau proses evaporasi, di mana evaporasi temperatur konstan di sini. Maka temperatur di sini sama dengan temperatur di sini. Temperatur di sini sama dengan temperatur di sini ya, karena temperatur konstan. Anda lihat ya, kalau saya perbesar ya pipanya ya, ini tebal pipanya, ini dalam salurannya, ini tebal pipanya ya. Kemudian ini adalah proses boiling atau evaporasi atau kondensasi, di mana sangat besar sekali nilai koefisien peredaran panasnya, H-nya ya. Di sini ya, kita lihat ya, hambatan termalnya itu sebanding dengan H per HA ya. Karena ini sangat besar sekali, maka hambatan termalnya kita anggap kecil, sehingga temperatur di sini sama dengan temperatur di permukaan ini ya pipanya ya, surface-nya sama di sini. Sepanjangnya sama temperatur di sini sama dengan sini. Ini sama, ini hambatan kita anggap kecil ya, maka temperatur sepanjang ini konstan ya. Ya, konstan. Apalagi sini hambatannya ya. Ya, sehingga ln diameter outer dibagi diameter inner dibagi dengan 2pi K kali L. Ya, di sini juga ada hambatan lagi. Intinya ketika proses boiling, proses kondensasi, nilai H-nya sangat besar, sehingga hambatannya ya sebanding 1/HA, karena H sangat besar, maka hambatan di sini kita anggap kecil ya, diabaikan, sehingga temperatur di sini sama dengan temperatur di permukaan wall-nya. Oke. Ini kasusnya ketika constant wall temperature. Oke. Kemudian kita fokus pertama ke constant heat flux ya. Constant heat flux. Constant heat flux. Ya. Constant heat flux. Contohnya ketika ada satu saluran atau pipa ya. Ini kita beri heat flux yang konstan ya. Konstan. Kemudian ada fluida yang masuk ya dengan temperatur TI ya. Kemudian ada fluida yang keluar yang dimiliki temperatur exit atau E ya. Kemudian panjang pipa ini kita sebut dengan L ya. Maka laju perlimpahan panasnya, Q-dotnya ya, heat flux ya, kalikan dengan luas ya, luas penampang ya. Dimana satuannya watt ya. Ini adalah satuannya watt per satuan luas, heat flux ya. Ini satuannya dengan meter persegi ya, luas ya. Ya, sama satuannya watt ya, kalau kita kalikan jadi satuan watt. Nah, ini sebanding dengan massa, laju massa ya, m dot kali Cp kali delta T, di mana delta T ini temperatur exit dikurangi temperatur inletnya. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat persamaannya ketika dia konstan ya, maka bisa kita cari temperatur exitnya ya, karena kita belum mengetahui pengaruh dari constant heat flux ini terhadap fluida yang mengalir. Dia akan bertambah temperaturnya berapa. Nah, maka bisa kita cari dengan persamaan ini ya. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Oke. Nah, bisa kita cari dengan kedua persamaan tersebut. Temperatur exit ya sama dengan temperatur inlet ya, TI ditambah QS heat flux ya, konstan kali luas. Kemudian dibagi dengan m dot kali Cp ya. Jadi persamaan ini tadi ya, dengan persamaan ini kita bisa mencari temperatur exitnya. Kemudian luasannya A-nya ya. Ketika circular ya, berupa lingkaran,
Maka luas permukaannya adalah ya, ini pertama kelilingnya ya, perimeternya ya, pi kali D dikalikan panjang pipanya L-nya. Maka luas yang dikenakan proses perintah panas adalah pi D kali L ya. Pi ya D kali L. Oke, maka atau pi D ini kita sebut dengan perimeter. A sama dengan P kali L ya. Karena ini semacam keliling ya, pi kali D ini ya, perimeter ya, sisi yang dikenai fluida ya P. Oke, maka persamaan ini bisa kita tulis lagi, temperatur exit ya sama dengan TI temperatur inlet ditambah QS heat flux konstan dikalikan P kali L dibagi M dot CP. Ini persamaan pertama. Oke. Nah, kalau kita buat grafik ya, temperatur terhadap posisi ya. Ini temperatur, kemudian ini ada posisi X. Maka temperatur inlet ya kita gambarkan di sini posisinya. Kemudian temperatur exitnya dipastikan naik ya karena proses pemanasan ya. Nah, kita bisa mengkira-kira nih kenaikannya ya, ini ketika panjang L ya, exit ya, kita mengkira-kira bisa prediksikan apakah ini linear atau tidak. Nah, ketika kita lihat ketika konstan heat flux ya, nah kita bisa prediksi kenaikannya adalah linear. Nanti kita buktikan ya. Ini temperatur inletnya, posisi di sini, kemudian sepanjang L dia meningkat menjadi temperatur exitnya. Oke, untuk studi kasus kita coba nanti di next section. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Hari ini kita bahas konsep dasar terlebih dahulu terkait konstan heat flux. Insya Allah kita lanjutkan di studi kasus di section berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.